Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Kinamurhan dengan NIM D020365 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi K3 mengenai konsep dasar K3, kedua peraturan perundangan K3, ketiga kecelakaan kerja, keempat alat perlindungan diri, kelima bahan berbahaya dan beracun, keenam pengendalian kebakaran, ketujuh ergonomi kerja. Dan yang pertama itu ada konsep dasar K3. Pengertian dari konsep dasar K3 yaitu keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Secara filosofi, K3 adalah sebuah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaan melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Tujuan dari K3 yang pertama yaitu mencegah terjadinya kecelakaan, kedua mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali, ketiga menjamin pekerjaan dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang pertama, agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk keserah hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Ketiga, agar sumber produksi dapat dipakai secara umum dan efisien. Prinsip K3 yang pertama, setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kedua, kecelakaan pasti ada sebabnya. Ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Keempat, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. Kelima, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut. Keenam, mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Ketujuh, mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Latar belakang dibutuhkannya K3 di dunia industri. Yang pertama, setiap aktivitas industri selalu mengandung bahaya dan resiko keselamatan. Kedua, bahaya dan resiko tersebut akan menimbulkan konsekuensi. Ketiga, apabila K3 tidak dikelola yang dengan baik, akan menimbulkan loss. Dasar hukum K3. Dasar hukum K3 yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan materi kedua yaitu Peraturan Perundangan K3. Undang-undang yang mengatur mengenai K3 yang meliputi tempat kerja, hak dan kewajiban pekerjaan, serta kewajiban pimpinan tempat kerja. Produk hukum yang mengatur tentang K3 diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yakni yang mengatur mengenai K3 yang meliputi izin pemakaian zat radioaktif atau radiasi lainnya. Materi ketiga yaitu kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, tinjauan karyawan yang tidak aman sebanyak 88%. A. Tanggung jawab pengawas. B. Tindakan atau kelakuan karyawan. Kondisi kerja tidak aman sebanyak 10%. Yang pertama, alat atau perlengkapan yang tidak aman. Kedua, keadaan tidak aman di luar kemampuan manusia 2%. Terjadi karena kehendak Tuhan. Materi keempat yaitu alat perlindungan diri.
Pengertian APD atau alat perlindungan diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semikal, biologis, atau bahan infeksius. Persyaratan APD sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi, terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut, memiliki konstruksi kuat, tidak meningkatkan resiko bagi pemakainya, tidak mengganggu APD lain yang bersamaan dipakai yang bersangkutan. Tujuan penggunaan APD melindungi tubuh dari bahaya pekerja yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Pertama, meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kedua, meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, atau cepat lelah. Ketiga, mengamankan tubuh bagian dalam yang meliputi jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Jenis-jenis APD yang pertama, pengaman mata, pengaman wajah, pengaman terjatuh, pengaman tangan, pengaman telinga, pengaman pernafasan, pengaman kaki, dan pengaman kepala. Materi yang kelima yaitu bahan berbahaya dan beracun. Pengertian bahan berbahaya dan beracun yaitu menurut BPDAI 1995 B3 adalah setiap bahan sisa atau limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan lain sebagainya yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan atau Pengolahan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Sumber, jenis, dan kategori B3. Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1945 dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, kategori limbah B3 berdasarkan sumbernya yaitu A. Limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan tertentu. B. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama suatu kegiatan industri. Contohnya kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, korosi, pelarut perak, dan pengemasan. C. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Materi ke-6 yaitu pengendalian kebakaran. Pengertian kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu. Yang pertama, bahan bakar atau BBM, udara atau O2, titik nyala atau derajat Celcius. Kebakaran hanya akan terjadi jika unsur tersebut bertemu. Bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Cara penanganan kebakaran pada bahan bakar cair dan gas karena bahan jenis ini relatif lebih mudah dipisahkan dengan unsur kebakaran lainnya. Bahan bakar cair. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak, dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air.
bahan ini harus diwaspadai dan ditangani dengan baik, mulai dari proses pembuatan, pengemasan, pendistribusian, sampai penyimpanannya. Bahan bakar gas. Bahan bakar gas merupakan bahan yang sangat berbahaya karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Gas yang dipasarkan dikemas di dalam tabung gas. Spesifikasi tabung harus memenuhi standar industri agar aman ketika disimpan. Pada saat diangkut dan disimpan harus dalam posisi tegak. Hal ini dimaksud jika terjadi ledakan, lontaran katup tabung ke arah atas sehingga tidak mengenai orang di sekitarnya. Udara atau O2. Udara adalah zat yang berbentuk gas yang tersedia di alam dalam jumlah yang tidak terbatas. Udara mengandung berbagai macam gas, di antaranya yang cukup besar adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen termasuk bagian dari segitiga kebakaran, sehingga gas ini merupakan bagian yang cukup penting dalam proses kebakaran. Sebenarnya kebakaran tidak akan terjadi jika kita bisa mengisolasi oksigen dari dua unsur lain, segitiga kebakaran. Namun karena oksigen dalam udara walaupun hanya 28%, tetapi persediaannya tidak terbatas, sulit untuk mengisolasinya. Oksigen murni yang dikemas dalam tabung juga harus diwaspadai. Kendati tidak mudah terbakar, namun tekanannya sangat tinggi dan menyebabkan terjadinya kebakaran. Prinsip pemadaman kebakaran. Api terjadi karena persenyawaan dari yang pertama, sumber panas, energi listrik, sinar matahari, reaksi kimia, dan perubahan kimia. Benda mudah terbakar. Bahan-bahan kimia, bahan bakar, kayu, plastik. Oksigen tersedia di udara. Sumber panas, benda mudah terbakar, oksigen kebakaran. Dalam pencegahan terjadinya kebakaran, kita harus bisa mengontrol sumber panas dan benda mudah terbakar. Misalnya dilarang merokok ketika sedang melakukan pengisian bahan bakar, pemasangan tanda-tanda peringatan, dan sebagainya. Apabila sudah terjadi kebakaran, maka langkah kita adalah menghilangkan adanya oksigen dalam kebakaran tersebut. Dan materi terakhir yaitu ergonomi kerja. Menurut Woodside dan Kocorek 1997, ergonomik adalah kajian yang integral antara pekerjaan alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Hubungan manusia dan mesin. Hubungan mesin dan manusia dikelompokkan menjadi satu. Jadi yang pertama, sistem manual. Pada sistem ini, input akan langsung menjadi output. Alat tangan berfungsi untuk menambah kemampuan atau kapasitas dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan padanya. Manusia berfungsi sebagai sumber tenaga dan kendali operasi. Kedua, sistem mekanik. Sistem ini sering disebut semi otomatis. Pada sistem ini, tenaga dan beberapa fungsi lain diganti mesin. Manusia memberi respon melalui sistem kontrol untuk mengoperasikan mesin. Mesin beroperasi dengan kendali manusia. Yang ketiga, sistem otomatis. Pada sistem otomatis, mesin mampu melaksanakan semua fungsi melalui sensor, pengambilan keputusan maupun aksi. Manusia bertugas memonitor agar mesin dapat bekerja dengan baik, memasukkan data atau mengganti program baru bila diperlukan. Prinsip kerja ergonomi.
bentuk dan ukuran alat, serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Menghindari kontraksi statis sedapat mungkin, tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Mengatur irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Sekian dari video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.